Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2020 Universitas Siliwangi. Kami dari tim dosen mata kuliah umum, pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah wajib umum yang akan berlaku atau diajarkan ke semua program studi, jurusan, dan fakultas di Universitas Siliwangi. Bahkan ini merupakan mata kuliah yang wajib secara nasional. Jadi dimanapun kalian kuliah berada, pasti akan bertemu dengan mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Kami dari tim dosen mata kuliah ini izinkan untuk memperkenalkan diri. Saya yang memandu acara perkenalan kita kali ini, nama lengkap Kosasih Adi Saputra, SPD MPD, lahir dari Sumedang, 10 Mei 1986. Selama 5 tahun terakhir, insya Allah sudah mengabdi di universitas kali ini. Dan ada 4 orang rekan, orang tua, senior maupun sahabat-sahabat saya di sini yang akan mencoba bersama-sama memperkenalkan diri di acara perkenalan mata kuliah umum di Universitas Siliwangi ini. Kepada yang pertama saya persilahkan sahabat saya, Bapak Taufan. Baik. Halo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi yang telah memberikan kesempatan dalam hal menyampaikan perkenalan dalam kesempatan yang baik ini. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Adi tadi, bahwa di awal semester ini Anda akan dibekali mata kuliah umum, yakni salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Salah satu tujuan dari mata kuliah ini adalah membentuk warga negara yang baik dan cerdas secara umum. Secara khusus juga mata kuliah ini bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, saya sendiri dengan Taufan Abiuna, lahir di Tasikmalaya 4 Mei 1991. Latar belakang pendidikan S1 saya ditempuh di Universitas Pasundan, mata kuliah pendidikan di prodi pendidikan kewarganegaraan, serta melanjutkan studi S2 di Universitas Pendidikan Indonesia di prodi yang sama, yakni prodi pendidikan kewarganegaraan. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufan. Selanjutnya adalah rekan saya yang kedua, yaitu Bapak Randi Fadilah. Silakan Bapak Randi untuk menyapa sahabat-sahabat atau teman-teman kita yang baru masuk ke Universitas Siliwangi yang tercinta ini. Mic-nya Pak Randi. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Selanjutnya, nama saya Randi Fadilah Gustaman, lahir di Ciamis 31 Agustus 1989. Riwayat pendidikan S1 di Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian lanjut di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, dan lulus tahun 2015. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa-mahasiswa baru Universitas Siliwangi, dan mudah-mudahan Anda menjadi sekumpulan orang manusia berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Randi Fadilah Gustaman. Nah, Pak Randi, Pak Taufan ini adalah
yang satu mungkin satu generasi dengan saya, dan latar belakang pendidikan kita sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Ada yang kampus sama dari Universitas Pasundan, dari Universitas Yogyakarta, dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi memang kita dalam satu rumpun keilmuan yang sama walaupun kampusnya berbeda-beda. Nah, tapi jangan salah juga teman-teman semua bahwa mata kuliah ini juga selain ada dosen yang secara kapasitas keilmuan dalam bidang Pancasila maupun kewarganegaraan, tetapi juga didukung oleh dosen-dosen yang memiliki keilmuan yang tidak jauh berbeda sebenarnya, namun sedikit rumpun ilmunya berbeda sedikit saja, yaitu dari Bapak Iwan. Ya, ini kalau ini lebih senior pun dari saya dan Pak Randi maupun Pak Topan. Silakan Pak Iwan nih sebagai profesional ya di bidang hukum untuk memperkenalkan diri ke mahasiswa baru, anak-anak didik kita, calon generasi muda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sepuh penyesepuh, di sini ada Bapak Haji Nana yang lebih senior, juga nanti ada Pak Dr. Eman, Pak Adi dan yang lainnya, Pak Topan, Pak Randi. Dalam kesempatan ini saya perkenalkan diri bahwa nama saya Iwan Ridwan Fatur Rahman, SHMH. Kebetulan saya di Unsil sejak tahun 2009-2010 sampai saat ini, ya masih status yayasan dulunya. Saya di sini dosen NIDK, S1 dan S2 saya, hukum kebetulan, dan pelatihan-pelatihan penunjang di bidang Pancasila, yaitu ada pelatihan di Kementerian Dalam Negeri, alhamdulillah, untuk menambah ilmu. Selanjutnya saya juga di sini terus belajar terhadap Bapak Haji Nana yang senior dengan buku panduannya yang sudah alhamdulillah saya baca. Nanti untuk rekan mahasiswa juga bisa mengeksplor dari buku-buku yang Bapak Haji Nana, Bapak Adi, juga Bapak Randi susun. Selanjutnya selamat datang kepada rekan mahasiswa semuanya. Ya, semoga di Unsil ini Anda betah dan mencari ilmu dalam mata kuliah khususnya MKWU yaitu Pancasila, yang mana Pancasila ini akan membentuk karakter Anda ya, untuk karakter Anda ya berakhlakul karimah yang baik ya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan. Yang selanjutnya yaitu orang tua kami ya, sesepuh kami, salah satu pendiri Unsil, pendiri beberapa program studi, dan juga memang yang sangat senior dalam bidang Pancasila khususnya dan bidang kewarganegaraan, yaitu kepada Bapak kami, Bapak Nana Setia Laksana. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa bertemu khususnya dengan para pengampu dosen Pancasila. Tadi ada Pak Adi, Pak Topan, Pak Randy, juga Pak Iwan. Saya di sini harus memperkenalkan diri, yaitu nama Nana Setia Laksana, ya, dari PKN IKIP Bandung. Kemudian saya mengajar memang dari mulai Unsil berdiri tahun 1983. Selanjutnya mungkin yang ingin saya bicarakan dalam kesempatan ini adalah apa tujuan mempelajari Pancasila. Nah, tapi ini bukan tujuan pendidikan Pancasila. Karena kalau tujuan pendidikan Pancasila nanti ada di buku yang telah kita susun. Ya. Tujuan mempelajari Pancasila itu adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar. Dan benar secara objektif ilmiah
dan yuridis formal. Maksudnya kita memahami Pancasila itu harus benar secara ilmiah, bukan benar secara umum atau dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para dosen Pancasila itu, Anda hendaknya jawabannya harus jelas dari mana. Tentu saja mungkin jawabannya itu yang pertama itu ya harus dari buku lah, kira-kira gitu. Karena kalau ngarang bukan dari buku, itu nanti yang keluar itu adalah pengetahuan, mungkin pengetahuan SD, SMP, dan SMA gitu. Atau bisa gambling. Misalnya kaki gajah ada berapa? Bisa disebut ada 4, tapi kan melihatnya dari mana? Kalau melihatnya dari pinggir itu bukan 4, tapi 2, atau dari belakang hanya 2, kan gitu semacam itu. Yang benar adalah jawabannya kaki gajah ada berapa menurut buku-buku biologi. Nah, harusnya gitu. Menurut buku-buku biologi, kaki gajah itu ada 4. Dan itu finish, jawaban yang semacam itu finish. Atau jawaban itu bisa juga oleh fakta. Kaki gajah ada berapa? Menurut pengalaman saya waktu ke kebun binatang, nah ini fakta bahwa kaki gajah itu ada 4 itu, atau dari gambar, misalnya gitu. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini akan memberikan reference kepada Anda, jangan sampai nanti Anda itu jawabannya mengarang gitu. Jadi harus dari buku atau dari pendapat dosen. Jadi nanti kita akan mengajar, khususnya kita itu, saya itu nanti akan memberikan soal semacam ini, tentunya harus dari buku. Pak Iwan diperlihatkan ini kan. Nah, ini buku Pancasila. Kemudian yang utama yang ini ya, bukunya. Kemudian juga yang resmi itu adalah buku yang ini. Nah, terus yang ketiga nanti saya akan ngasih kepada Anda soal jawab Pancasila yang isinya adalah dari berbagai buku. Jadi kalau yang ini itu nanti Anda bisa mengambilnya di YouTube ya, di YouTube. Jadi Anda bisa, tapi kalau yang ini, yang buku ini harus dibeli gitu ya. Ini harus dibeli. Mungkin harganya itu 50.000 ya. Nanti Pak Randy yang itu. Nah, ini harganya ini, dan untuk PKN-nya mungkin yang ini. Kalau sekarang ada pelajaran PKN ya. Kemudian ada yang seperti tadi di YouTube. Nah, itu jadi tujuan mempelajari Pancasila itu adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar. Benarnya itu secara objektif, ilmiah, dan yuridis konstitusional. Jadi secara hukum, apakah benar Pancasila itu dasar negara? Kayak gitu. Itu jawabannya harus yang pertama ilmiah. Kalau yang ilmiah ya dari buku. Bagaimana menurut buku Pancasila sebagai dasar negara itu? Yang kedua dari hukum. Secara hukum memang Pancasila itu adalah dasar negara. Mengapa? Karena memang Pancasila terdapat di dalam pembukaan UUD 45. Nah, pembukaan UUD 45 nanti dijabarkan lagi ke TAP MPR dan lain-lain yang menyebutkan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Nah, ini kebenaran secara hukum itu seperti itu. Atau apakah Pancasila itu filsafat? Kalau Pancasila itu filsafat, nah Pancasila itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu. Apakah Pancasila memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu? Nah, itu jawabannya nggak bisa ngarang. Anda harus lihat dari buku. Nah, kira-kira itu mungkin sebagai pengantar saja. Jadi sekarang Anda memasuki masyarakat akademik ya. Masyarakat akademik itu cirinya adalah objek kritis, sistematis, dan lain-lain. Yang disebut objektif di sini adalah harus jelas dari manakah sumber
mungkin Pak Adi dicukupkan saja sekian ya kalau sekadar pengantar, dan secara ilmiah apa Pancasila itu, kemana kita berpancasila, mengapa ada Pancasila di Indonesia, dan bagaimana Pancasila itu, nah ini nanti akan dijawab oleh secara resmi di dalam buku-buku kita. Sekian saja. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua kita, Bapak Haji Nana Setia Laksana. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan barangkali untuk teman-teman mahasiswa baru? Oke, kalau tidak, sebenarnya teman-teman semua masih ada dosen senior lain yang tidak bisa bergabung di acara ini, termasuk Bapak Rektor ya, Bapak Profesor Rudi Priadi, satu tim dosen juga sebenarnya, Prof. Budi di Warek 2 ya, Warek 3, terus Prof. Maman di Senat, Pak Alek, Pak Edi, dan Dr. Haji Eman. Tapi siapapun yang menjadi tim dosen mata kuliah wajib umum PKN Pancasila ini adalah tanggung jawabnya sama, dan saya harapkan teman-teman semua untuk menjadi mahasiswa yang bisa berguna, ya, bisa menyelesaikan studi dengan baik dan siap menghadapi kehidupan yang sesungguhnya setelah kalian terjun ke dunia masyarakat. Itulah kenapa penting sekali mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan. Sekian perkenalan mengenai kuliah pembukaan dari mata kuliah wajib umum ini, khususnya mata kuliah Pancasila. Sekali lagi selamat bergabung, mohon maaf dari kita semuanya, dari tim dosen mata kuliah umum wajib Pancasila dan kewarganegaraan. Kita mengucapkan salam bersama-sama untuk anak-anak kita, bapak-bapak semuanya. Dengan tangan kita yang sama ke depan. Bahkan salam Pancasila, ya. Kita bareng-bareng, ayo. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.